Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radiatul Hafizah dengan NIM 222521010, mahasiswi pendidikan matematika yang mengampu mata kuliah kajian matematika skala internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya sekolah pada PISA tahun 2018. Sebelum masuk ke topik bahasan kita, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sumber daya sekolah. Sumber daya sekolah adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, di mana dalam sumber daya sekolah ini meliputi sumber daya bukan manusia, seperti program sekolah, kurikulum, dan sebagainya. Sumber daya manusia, di mana meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ada juga sumber daya fisik seperti bangunan, peralatan, ruangan, alat peraga pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada juga sumber daya keuangan, di mana sumber daya keuangan ini bagaimana investasi sumber daya pendidikan dapat didistribusikan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke topik bahasan kita tentang sumber daya sekolah pada PISA tahun 2018. Ya, pendapat umum menyatakan semakin besar sumber daya yang dimiliki sekolah, kian tinggi pula prestasi siswa. Namun, hal ini bertolak belakang dengan sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa pada suatu titik, ketika sumber daya sekolah telah terpenuhi, sumber daya tambahan untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik tidak diperlukan lagi. Ini menurut peneliti-peneliti yang berperan. Ya, hal ini menyeratkan bahwa pemerintah, sekolah, dan juga keluarga perlu memperhatikan tentang bagaimana sumber daya pendidikan dialokasikan dan digunakan. Lalu sumber daya sekolah yang mana yang benar-benar meningkatkan prestasi siswa, serta seberapa besar biaya sebenarnya yang dikeluarkan dapat dalam proses pendidikan. Ya, setiap penambahan satuan anggaran pendidikan hanya dapat digunakan sekali saja, sehingga pembuat kebijakan perlu menyesuaikan berbagai faktor sumber daya secara tepat. Artinya, ketika diputuskan bahwa anggaran pendidikan digunakan untuk satu atau beberapa fokus kebijakan, misalnya jika anggaran difokuskan untuk peningkatan gaji guru, penambahan jam pelajaran siswa, pengembangan profesi guru, peningkatan sumber daya pendidikan, atau untuk infrastruktur sekolah, fokus kebijakan tersebut sudah berdasar pada kondisi yang terjadi di lapangan dan berdasar pada kajian kebijakan yang matang. Para pembuat kebijakan perlu mengetahui apakah prestasi belajar akan meningkatkan efektif bila jam pelajaran ditambah atau produktivitas ditingkatkan, mengatur keimbangan yang lebih baik antara waktu mengajar dan waktu non-mengajar, dan sebagainya. Ya, tidak kalah penting juga, para pembuat kebijakan harus memutuskan bagaimana mendistribusikan sumber daya pendidikan ke semua sekolah dan bagaimana menyelaraskan sumber daya tambahan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sejumlah penelitian menyarankan peningkatan sumber daya pendidikan yang diberikan kepada siswa dan sekolah kurang mampu berdampak positif bagi prestasi siswa dan meningkatkan kesetaraan pendidikan. Ya, di sini bisa memperlihatkan bahwa di dalam sistem pendidikan yang berprestasi tinggi, sumber daya cenderung dialokasikan lebih merata pada sekolah-sekolah yang secara sosial ekonomi mampu dan kurang mampu. Itu menurut OECD pada tahun 2018. Bisa juga memperlihatkan perbedaan fokus anggaran pendidikan di antara negara-negara peserta. Oleh karena itu, melihat kebijakan dan praktik pendidikan negara lain sangat bermanfaat untuk memperkaya hasanah referensi kebijakan pendidikan di Indonesia. Yaitulah tadi pembahasan tentang sumber daya sekolah pada PISA tahun 2018.
Saya Robiatul Hafidho, pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.